Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kita berada. Bertemu lagi dengan saya, Oktaviana, dengan NIM 23040450135, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Hadirnya saya di sini untuk menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi mengenai konsep fenomena sosio-antropologi pendidikan serta gap atau kesenjangan yang terjadi antara konsep pendidikan yang ideal itu sendiri dan fakta yang terjadi di lapangan dalam lingkup universitas. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan individu. Namun, proses pendidikan tidak hanya melibatkan aspek akademis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang kompleks. Dalam konteks ini, ilmu sosiologi dan antropologi memberikan perspektif yang berharga untuk memahami dinamika dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Sosiologi membantu kita memahami interaksi sosial, struktur masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau universitas. Sementara itu, antropologi mempelajari keberagaman budaya, transmisi budaya, dan bagaimana budaya mempengaruhi proses belajar dan pendidikan. Dengan memahami fenomena sosial dan budaya dalam pendidikan, kita dapat mengembangkan strategi dan pendekatan yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan menghargai keberagaman. Selain itu, analisis kritis terhadap fenomena ini juga membantu kita mengidentifikasi kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, materi yang akan saya bawakan berikut ini akan menguraikan identifikasi fenomena sosiologi dan antropologi dalam pendidikan, serta analisis kritis terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dunia pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, untuk itu saya akan fokus membahas mengenai fenomena sosiologi dan antropologi yang sering terjadi di lingkungan universitas. Yang pertama ada fenomena sosiologi. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan universitas berdasarkan konsep fenomena sosiologi. Adapun fenomena sosiologi dan peristiwa yang terjadi adalah yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar menilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Dalam lingkungan universitas sendiri, mahasiswa baru harus melalui proses sosialisasi untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan budaya yang berlaku. Misalnya, penyesuaian dengan lingkungan belajar yang lebih mandiri, berinteraksi dengan teman-teman baru dari latar belakang yang beragam, dan mengikuti aturan-aturan kampus. Yang kedua itu ada pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarki. Di lingkungan universitas terdapat pranata atau institusi seperti fakultas, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan sebagainya. Dalam pranata tersebut terdapat stratifikasi sosial seperti hierarki dosen dan mahasiswa, serta perbedaan status berdasarkan prestasi akademik atau keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya itu adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu kedudukan ke kedudukan lain dalam struktur sosial masyarakat. Pendidikan di kampus dapat menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Untuk peristiwanya sendiri, mahasiswa berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah
dapat meningkatkan status sosialnya melalui prestasi akademik dan pencapaian gelar sarjana. Yang terakhir itu ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, termasuk perubahan dalam nilai, sikap, dan pola perilaku. Universitas merupakan lingkungan yang dinamis, di mana terjadi perubahan sosial secara berkelanjutan. Misalnya perubahan kurikulum, metode pengajaran, atau kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pihak universitas. Itulah tadi fenomena dan peristiwa sosiologi yang ada di lingkungan universitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan universitas berdasarkan konsep fenomena antropologi. Adapun fenomena antropologi dan peristiwa yang terjadi adalah yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dalam lingkungan universitas, terdapat keberagaman budaya yang dibawa oleh mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang. Kebudayaan ini dapat terlihat dalam bentuk bahasa, pakaian, makanan, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang kedua ada transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses penyebaran atau penyaluran kebudayaan dari satu individu, kelompok, atau generasi kepada individu, kelompok, atau generasi lainnya. Proses pembelajaran di universitas juga melibatkan transmisi budaya, di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari dosen kepada mahasiswa atau dari mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Yang selanjutnya ada budaya-budaya belajar. Budaya belajar adalah pola-pola perilaku, nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi yang terkait dengan proses belajar dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Setiap mahasiswa memiliki budaya belajar yang berbeda, yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Dalam proses pembelajaran, dosen perlu memahami dan mengakomodasi perbedaan budaya belajar tersebut. Yang terakhir ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial dalam masyarakat, serta mengupayakan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua peserta didik. Dalam lingkungan universitas yang beragam, pendidikan multikultural menjadi penting untuk menumbuhkan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, atau program-program khusus yang mendorong dialog antar budaya. Berikutnya saya akan membahas mengenai gap atau kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa-peristiwa sosio-antropologi pendidikan di lingkungan universitas berdasarkan hasil analisis kritis yang saya lakukan. Sebelum itu ada satu konsep pendidikan ideal menurut salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, konsep pendidikan ideal adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, seorang pendidik harus mampu memberikan teladan, membangun semangat, dan mendorong kreativitas peserta didik. Namun, dalam kenyataan di lingkungan universitas sendiri, seringkali terjadi gap atau kesenjangan antara konsep ideal tersebut dengan peristiwa-peristiwa sosio-antropologi yang terjadi. Beberapa kesenjangan yang dapat saya identifikasi adalah yang pertama, kurangnya teladan dari dosen atau pihak universitas dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan etika akademik seperti plagiarisme, nepotisme, atau perilaku tidak profesional. Yang kedua itu ada kurangnya usaha untuk membangun semangat belajar dan kreativitas mahasiswa. Misalnya dengan metode pembelajaran yang kurang variatif atau kurangnya fasilitas pendukung untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Selanjutnya itu adanya stratifikasi sosial yang terlalu kaku dan diskriminatif, sehingga menghambat mobilitas sosial dan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa. Yang keempat, ada kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, sehingga terjadi benturan atau konflik antar kelompok budaya yang berbeda. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan upaya konsisten dari seluruh pihak di lingkungan universitas, baik dosen,
mahasiswa maupun pihak pengelola universitas sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai etika, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif, serta meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan konsep fenomena sosio-antropologi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.